Bahwa kita itu mau ngobrol asik-asik ya, dengan bahasa Ya. Tegalan, dengan apa ya, biar anak-anak muda sekarang tuh tahu budaya Tegalan. Lucu sekali. Halo, hai, bro, guys, Jack, John, semuanya yang ada di Tegal dan sekitarnya. Balik lagi nih ketemu sama saya Dian Brayanti, di mana sebelah saya sudah ada Bapak Sistiono Ahmad, salah satu anggota DPRD Kota Tegal. Betul, Jack? Oke, John. Ya, lu ngomong apa aneh? Iya. Notok jawab baik, ya, Sip. John. Oke, itu ya. Langsung nyambung. Ya, Bro, Jack, John, John, yang ada di mana-mana, sekarang dengerin aja bahwa kita itu mau ngobrol asik-asik ya, dengan bahasa Tegalan, dengan apa ya, biar anak-anak muda sekarang tuh tahu bahwa sekarang anak muda itu lebih banyak bicara tentang bro, guys, kayak gitu. Tapi kita kembangkan lagi tentang John, Jack, Notok gitu ya. Yanu mulai ya. Oke, Jack, boleh. Oke, bro. Oke, John. Saya kenalkan sebelah saya sudah ada Bapak Sistiono Ahmad, anggota DPRD Kota Tegal, di mana beliau itu nanti posisinya di sini nanti menerangkan atau menjelaskan kaitan dengan peran DPRD di budaya ya, berkaitan dengan budaya, perkembangan budaya yang ada. Oke, Yanu mulai nih. Bagaimana nih John berbicara tentang budaya Tegal, John? Oke, Dian Brayanti. Siap. Selamat siang ya. Siang. Soal Tegal ini ya, soal Tegal itu kita ingin sebetulnya ingin mengembalikan, kita ingin agar bahasa Tegal itu untuk bisa bahasa pergaulan. Karena sekarang ini posisinya Tegal itu bahasanya sudah orang malu gitu ya. Isin, ente isin apa ora? Ya, no isin. Nah itu, Isin, John. sering isin begitu gitu ya. Sehingga perlu kita punya ciri. Kita jangan malu ketika kita punya ciri bahasa Tegal itu bahasa yang mungkin dianggap kasar ya. Tapi setiap bahasa itu punya ciri sehingga tidak perlu kita malu dimanapun. Ini penting penting. Ini penting kita agar ada kecintaan terhadap daerah itu harus begitu. Lebih-lebih kalau di luar kota orang nggak tahu, nggak apa-apa. Kita harus berani menyampaikan. Jadi kalau sejak agak lama ini memang sejak dekade 2000-an ini bahasa Tegal hampir jatuh ini, enggak hampir hilang ini karena orang tua kita itu sering mulai menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Sehingga bahasa Tegalnya itu kurang gitu ya. Karena apa? Dianggap bahasa Tegal itu kasar. Padahal tidak, karena setiap daerah itu punya ciri. Bayangkan Surabaya itu kasar itu, Diancuk dan lain-lain itu kasar itu. Tapi ya biasa nggak apa-apa sampai sekarang. Kenapa kita Tegal nggak? John misalkan gitu ya, atau Jack itu biasa saja nggak apa-apa. Yanu, ente atau apa yang lain bisa, Notok bisa, nggak ada masalah itu kalau untuk Tegal. Tapi berkembang nih kalau bicara anak muda sekarang nih. Pak Sistiono kan pernah dengar nih dengan budaya-budaya yang udah masuk di Indonesia kaitan dengan ya mungkin dari karakter berpakaian, karakter bahasa. Itu kan padahal sebenarnya asik nih. Waktu saya SD itu sering dengar John, Jack itu udah fine, sering saya dengar. Tapi saya sekarang kan, hai bro, hai guys, kan begitu. Saya aja kan sering nih, Itu hai guys. Gitu. Kelihatannya karena modern ya. Oh, iya, itu karena itu sebenarnya ke dunia barat. Oke, nggak apa-apa dunia barat. Katakanlah yang itu bagus sekarang berkembang. Hai bro, hai apalagi gitu ya, guys dan lain-lain. Itu kan kalau Tegal, John itu tidak kalah ke barat-baratan kan? John, Jack, Jack lebih keren lagi nih Jack ini ya. Oke, Jack, berarti gitu. Gimana nih Jack? Saya kira itu ya. Jadi gimana? Artinya peran ini kan perlu nih yang namanya peran dari anggota DPRD terhadap perkembangan budaya yang ada khususnya di Kota Tegal. Perannya nih John atau Jack nih, biar anak muda itu lebih semangat lagi bicara tentang bahasa gaul Tegal. Gitu. Oke, bahwa gini ya, kita ingin agar bahasa Tegal itu berkembang. Bahasa masyarakat Tegal itu adalah masyarakat yang egaliter ya, yang tidak mengenal kasta lah. Sehingga kita perlu kembangkan ini, bahasa seperti ini perlu kita kembangkan. Untuk mengembangkan itu saya kira perlu semua
ada kesepahaman kepada kita gitu ya, kepada kita agar memang bahasa Tegal berkembang. Sementara ini yang ngotot ingin berkembang ya mungkin orang-orang tua ya, karena takut kehilangan ya, seperti saya takut kehilangan bahasa Tegal gitu ya. Ini begitu. Tetapi kurang mendapatkan perhatian dari warga masyarakatnya lebih muda. Mereka lebih suka dengan guys, dengan bro, dengan bahasa lagi, bahkan ke Jakarta-Jakartaan, dialek Jakarta. Kalau dialek Jakarta tinggalkan aja deh kayak gitu ya. Tapi gitu. kembali ke Tegal gitu kan gitu. Cut dulu nih, kayaknya ada troublematic. Gimana guys? Ya. Jadi kekhawatiran ini ya, meskipun ya maaf nih, saya dengan usia saya yang yang sekarang, Pak Sisdiono dengan usianya kan begitu, Pak Sisdiono wajar, khawatir bahwa bahasa atau aslinya Tegal itu hilang, kita khawatir wajar. Jangankan Pak Sis, saya dengan usia saya yang sekarang aja khawatir, aduh ini gimana ini bahasa-bahasa asli Tegalnya. Oh, kurang masuk lagi ya posisi. Posisi kurang masuk sini. Jangankan Bapak Sisdiono Ahmad ya, dengan posisi Pak Sisdiono dengan usia Pak Sisdiono yang right now zaman sekarang atau saat sekarang, Yanu saja, Yanu saja itu cukup khawatir kok, iya ya dialek Tegal kok makin hilang kayak gitu. Pimen carane ya John supaya dialek Tegalan kayak orang hilang ya John. Ya kalau secara politik ini ya, karena saya dikenalkan sebagai anggota DPRD ya, secara politik ya ini bahasa Tegal ini harus diajarkan di sekolah, secara politik begitu ya. Diajarkan di sekolah ini tentu kita butuh perangkat untuk pengajaran ya, butuh kurikulumnya, butuh materinya, butuh gurunya gitu ya. Dan ini sebetulnya sesuatu yang tidak terlalu sulit gitu, John. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk persoalan ini, karena di Tegal ini masih banyak orang-orang yang peduli terhadap bahasa atau dialek Tegal. Karena di Tegal itu pernah menyelenggarakan kongres bahasa Tegal sampai 2 kali. Sampai 2 kali. Hasilnya ya itu antara lain rekomendasi kepada pemerintah kota untuk bisa mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah. Pada kenyataannya sampai sekarang kepriben? Belum. Nganti saya itu burung mulai gitu ya. Nganti saya belum. Jadi begini, itu tergantung dari kemauan politik pemerintah ini ya. Kita Dewan khususnya itu sudah mendorong wali kota untuk bisa memberikan pelajaran atau pengajaran ini sebagai muatan lokal, karena boleh. Jadi sekolah itu boleh membuka pelajaran muatan lokal mestinya seperti misalkan bahasa Tegal. Di Cirebon itu ada bahasa Cirebon, pelajaran bahasa Cirebon, kelas 4, 5 itu ada bahasa Cirebon. Sehingga bahasa Cirebon itu tidak mati. Iya. Gitu loh. Selain itu juga, selain pelajaran itu juga seniman-seniman ini mestinya juga harus menciptakan karya-karya berbahasa Tegal. Misalkan mungkin sing paling cepat bisa enak itu lagu, nyiptakan lagu yang syairnya itu menggunakan bahasa Tegal. Kemudian juga misalkan puisi, sering ada baca puisi Tegalan, itu saya yakin nanti lama-kelamaan akan berkembang. Tapi nggak menutup kemungkinan loh, misalnya Pak Dewan itu mengadakan atau mengusulkan kegiatan-kegiatan sing berkaitan karo bahasa Tegalan. Oh bisa John, bisa sekali. Ya anu ngenteni kuwi lho. Beres, tunggu, beres gue. Ini aspirasi loh, Yanu menyampaikan. Siap itu. Jadi biar bagaimanapun kepedulian terhadap bahasa lokal atau budaya lokal harus terus ditingkatkan gitu ya. Yanu setuju sekali ini, seneng nyong karo Dewan sing kaya kue. Miul ya ketarak ya. Ngerti. Ya, kemudian paling tidak tadi sudah mengatakan bahwa kongres ki wis ping loro. Ping godhok, acara Tegale godhok. Ping godhok. 2 itu godhok bahasa Tegal. Ping godhok ya. Godhok ya. Godhok. Kongres godhok. Ping godhok ya. Ping godhok. Ya nun mbek ngerti maksudnya. Terus primen ini selanjutnya ke primen John. Dening ping godhok ora bisa jalan. Ya kita tunggu wali kota yang berani mau untuk membuka pelajaran kurikulum lokal bahasa Tegal.
Kita siap. Kayane ana ora, Jon? Ana kudune. Ana. Akeh malah dudu mene ana tok. Iya, kayane anak, akeh malah. Oh. Atau sengaja diakehkan gitu. Ahlinya itu kita melihat, misalkan ya ini ya, soal ahlinya bahasa Tegal itu, di Tegal ada secara akademis itu misalkan di UNES itu ada katakanlah pakar bahasa Tegal, ada. Jadi bisa kalau kita mau nyusun itu. Gampang sung. Ya, gampang. Yakin. Sung. Den Diundang saja itu orang itu, kumpulkan, adakan semacam seminar untuk bisa menyusun bahan ajar bahasa Tegal. Setelah itu guru-gurunya yang asli Tegal di kursus bahasa Tegal oleh orang-orang itu. Kira-kira gitu pimen carane ya, Pak Dewan? Sing endah masyarakat atau anak-anak muda itu bener-bener tertarik karo bahasa Tegalan kuwi lho. Ya anu penasaran, Ya, ana ora kayak pemikiran kayak kowe. Ya kudune sih ana, ya. Tapi begini, kelihatannya memang bocah-bocah nom gue kurang pede ketika sekarang ini menggunakan bahasa Tegal gitu ya. Banyak bahasa Tegal yang tidak mereka kuasai. Misalkan saya sebutkan salah satu contoh istilah ini. Zaman saya anak-anak itu saya sering dijak bapak saya untuk makan itu bilangnya begitu ngelondok yuk, ngelondok ngomong gitu. Tahu krungu nyong kowe. Jebule barang ngelondok kowe jebule dijak maring Senggol, pasar Senggol, nyauto nang Azhari. Itu ngelondok ngomongnya, ngelondok. Ini kan sekarang enggak ada itu bahasa itu. Enak padahal yang ngelondok gitu loh. Itu enggak ada sekarang gitu. Nah, kalau kaitan dengan bahasa sendiri, ya padahal ngelondok itu ya memang asli bahasa Tegal. Nglestor lah carane kowe ngelondok. Nah, tapi kalau ada pemikiran atau pandangan bahwa aduh wis saru kowe padahal nyong karo jasake nyong ki pimen kowe menurut Pak Dewan. Ini ada sejarahnya ya. Sejarahnya bahwa ketika dulu Tegal itu ya ikutnya bahasa Kawi dasarnya. Bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno. Kemudian ketika di Solo itu mengadakan revolusi berbahasa, khususnya bahasa Jawa gagrak anyar, Tegal ora gelem. Nentanglah maring Ratu Solo gitu loh. Ora gelem Tegal, masyarakat Tegal, budaya Tegal ora gelem. Sehingga masih ada misalkan bahasa yang menurut mereka Tegal itu menjadi kacau, ngawur. Misalkan begini, ketika saya kepada bapak saya mesti ngomong bapak sedang sare gitu ya. Bapak sedang sare. Tapi kalau saya sare sama gitu loh. Tapi ini disalahkan oleh orang-orang Solo. Kalau kamu ya tidak sare, kamu turu atau paling ora tilem kalau bilang begitu. Harusnya begitu. Neng bayi bubuk ngono ya. Iya, Tegal itu tidak mau merubah misalkan bahasanya turu itu adalah sare, maka saya pun sare, bapak sare, Dian sare, Riyandi itu ya sare, begitu sama. Termasuk makan dahar ya, dahar itu saya dahar. Kalau saya di Solo bilang saya dahar, saya pasti diguyu itu. Saya harusnya maem atau di, begitu. Ini persoalan sampai hari ini yang seperti itu jadi persoalan. Tapi ya enggak apa-apa, kita punya ciri berbahasa. Solo yang mungkin halus silakan, Tegal memang egaliter masyarakatnya. Saya sare, bapak sare gitu. Coba bayangkan sering Anda ditawari enggak di daerah Slawi atau Pagongan sana, monggo dahar, kan begitu. Karakter itu ya. Dia juga bilang saya dahar dulu ya, mesti begitu. Harusnya kalau di Solo monggo dahar, nawari, tapi dia akan bilang saya nedi mendahului misalkan kalau ini nedi gitu ya. Nanti orang jadi bingung anak dahar, anak negi kan bingung. Dahar itu jelas gitu ya. Kalau zaman now-nya be yourself aja ya. Ya, iya. Jadi diri sendiri aja ya kayak gitu. Gitu. Jadi memang Tegal ya karakternya kayak kue ya. Iya, ya kayak gue. Ini yang disebut dengan egaliter ya, kita egaliter tidak hanya dalam pergaulan tapi juga dalam berbahasa. Itu ada sejarahnya ya. Orang yang nentang Solo gagrak anyar, Solo gagrak Tegal itu nentang, nggak mau. Pimen secara pimen. Tidak mau begitu ada aturan berbahasa Jawa, Tegal itu bupatinya nggak mau.
tetap itu. Sare, tilem dan lain-lain itu nggak berubah. Sing penting ya awake Tegal kayak kue gitu Nggak ya. apa-apa. Karena setiap daerah itu boleh memang berbahasa. Ini saya contohkan ya, ada data yang mengatakan bahwa di Indonesia ini ada sekitar 9.000 bahasa daerah. 9.000 ini. Ya, misalkan kita Tegal geser ke Pemalang itu masih Jawa tapi dialeknya beda. Beda lah. Geser ke Semarang masih bahasa Jawa dialeknya beda gitu ya. Nggih. Nah ini bisa ribuan. Gitu. Ya, makanya kita lebih menekankan pada ya jadi diri sendiri, karakter Tegal begitu ya begitu. Ya. Itu kan harapan dari Kongres berlangsungnya dua Kongres kali Bahasa Tegal itu ya, bahwa Tegal ya Tegal dengan karakter Tegal begitu. Ya. Tapi tadi kan nyong kayong raden krungu selenting gitu kan bicara tentang karakter, bicara tentang bahasa. Ya tergantung dari situasi politik maksudnya pimin kue, John. Ya tadi sebetulnya situasi politik itu seperti ini tadi ya. Tadi kan ada kongres, artinya bahwa para budayawan Tegal, tokoh-tokoh Tegal sudah mengendaki akan adanya bahasa Tegal yang diteruskan untuk bahasa pendidikan. Tapi itu kan tergantung dari keputusan politik. Wali kota sih. Oh iya. Ya, anggar wali kota nenyong tah, gawe. Gawe Iya, acara gitu. gawe. Jadi seperti itu. Jadi tergantung keputusan politik wali kota. DPRD kan tetap mendorong. Kita ini di sini saya mendorong ini untuk ada upaya-upaya untuk melestarikan bahasa Tegal, gitu ya. Tetapi itu sangat bergantung dari tadi yang punya program kan pemerintah. Ya betul. Gitu. Dan yang punya aspirasi kan rakyat, gitu kan. Yang merealisasikan dewan kan begitu. Ya, dua-duanya, salah satunya itu. Dua-duanya. Ya, Oke. ya. Jadi anu ya tinggal Ya. memberikan aspirasi. Ya, siap. Ya, jadi oke lah kalau misalnya tadi Pak Dewan mengatakan oke ini karakter Tegal dan lain sebagainya. Namun di situasi ini nih terutama anak-anak muda nih, ini terakhir nih pertanyaan terakhir bukan kesuwen. Ya nuwut ditotok. Oke. Beda ya, dotok. Jadi pimen ge cara menyikapi dengan perubahan budaya dan karakter yang ada. Sementara kita itu mengharapkan bahasa Tegal harus dihidupkan lagi gitu. Bahasa Tegal itu sebenarnya menjadi bagian dari bahasa Indonesia, gitu ya. Karena disebutkan bahwa menjunjung bahasa Indonesia. Dalam kongresnya itu mengatakan menjunjung bahasa Indonesia ya. Dalam Sumpah Pemuda ya. Menjunjung bahasa Indonesia itu artinya bahwa tetap menghidupkan bahasa ibu yaitu bahasa daerah. Sehingga kalau kita tetap saja menggunakan bahasa Tegal itu tidak melanggar Sumpah Pemuda, tidak melanggar Pancasila gitu ya. Dan pengembangan itu menjadi ciri khas suatu daerah. Saya kira setiap daerah punya ciri-ciri yang memang perlu dipertahankan. Saya kira begitu. Oke, terima kasih loh Pak Dewan. Cukup. Aplaus yang luar biasa ini. Cukup ya? Cukup, Ya cukup. cukup. Yanu paham, tinggal ya, penyampaiannya baik, Ya, mari ya, masyarakat ya. keprimen Oke, gitu ya. ya. Oke, ya guys semuanya, bro semua, Jack, John yang ada di Tegal dan lain sebagainya. Tadi yang disampaikan sama Pak Dewan bahwa kepedulian kita memelihara karakter kita, bahasa kita, itu harus terus ditingkatkan. Meskipun bro, Jack, semuanya John yang ada di Tegal, anak-anak muda sekarang, don't forget it bahwa Anda harus terus meningkatkan dan membumingkan bahasa ibu yaitu bahasa Tegal karena kita wong Tegal. Oke John, begitu John. Oke, Dian Brayandi dari podcast DPRD Tegal mengabarkan. Terima kasih, selamat siang dan salam sukses Pak Dewan. Siap, selamat. Semoga semoga lancar dan semoga apa yang diinginkan masyarakat didengarkan dan terrealisasi pastinya. Selamat sore, selamat bertugas dan merdeka.